Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar set plan jalan untuk mapel konstruksi jalan dan jembatan. Pun kompetensi dasarnya adalah dan indikator di sini yang akan dicapai nanti adalah menerapkan prosedur pembuatan gambar jalan dan jembatan ke dalam peta topografi, kemudian menggambar set plan jalan dan jembatan, kemudian menjelaskan prosedur pembuatan gambar jalan dan jembatan ke dalam peta topografi, menerapkan, kemudian nanti adalah menggambar. Kemudian tujuannya nanti adalah setelah nanti diadakan berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik itu mampu membuat dan menyajikan gambar jalan dan jembatan ke dalam etiket gambar. Nah, kita lihat untuk di gambar topografinya. Jadi ini adalah gambar topografi, di mana gambar topografi ini menyajikan disebut dengan kontur-kontur. Jadi kontur ini ada nilainya 1 sampai 9, A sampai sekian itu hanya menentukan row dan height-nya berdasarkan koordinat. Nah, ini adalah peta topografi. Nah, kita lihat dulu pengertiannya apa sih sebenarnya set plan itu. Jadi set plan itu sebenarnya rencana tampak atau gambar dua dimensi yang menunjukkan detail rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kapling tanah atau lahan yang menyangkut rencana jalan, aliran jalan, peta topografi, kemudian lebar pembatas jalan samping sepanjang jalan nanti. Kemudian untuk skalanya, kalau di bangunan, skalanya itu umumnya adalah 1.200, 1.500, 1.800 untuk bangun gedung, akan tetapi untuk gambar jalan dan konstruksi jembatan itu layoutnya atau gambar ininya lebih besar dari 1/1000, akan tetapi nanti kita akan membuat dengan spot gambar layout dengan skala yang lebih kecil untuk menunjukkan detail keseluruhan. Kalau kita melihat dari segi fungsinya, jadi kita lihat dari segi fungsinya, gambar set plan itu digunakan untuk mengidentifikasi bangunan apa saja yang akan dibangun. Kemudian lebar pembebasan lahannya, ini sangat tergantung dari kemiringan jalan. Kemudian sistem drainasenya, sistem drainase pembuangan airnya, kemudian dan konstruksi pengamanan jalan, sehingga nanti gambar set plan ini akan dapat dijadikan sebuah rujukan lokasi jalan yang dibangun dengan lebar pembebasan jalan masing-masing potongan jalan. Kemudian kita lihat ininya syarat gambar set plan-nya. Jadi dalam gambar set plan itu dia adalah memberikan sebuah informasi tentang tampak. Nah, jadi dalam tampak ini yang kelihatan pertama itu adalah rencana jalan. Yang kedua itu adalah panjang jalan. Ketiga adalah penunjuk arah. Kemudian yang keempat itu adalah tikungan. Tikungan ini dikenal dengan elemen horizontalnya. Kemudian nanti ada skala. Kemudian nanti adalah lebar pembebasan lahan. Kalau dari rencana jalan, ini baru asnya saja yang tergambar. Jadi yang warna kuning itu dari titik A disebut dengan awal, titik B tikungan pertama, titik C adalah tikungan kedua, titik D adalah tikungan ketiga. Kemudian E itu adalah ujungnya. Nah, masing-masing keterangan ini 1 sampai dengan 24 itu adalah penanda. Nanti penanda ini biasanya kalau di gambar jalan itu dikasih dengan STA atau stationing. Nah, stationing itu biasanya jaraknya paling sedikit itu adalah 25, paling besar adalah 50. Kemudian panjang jalan. Panjang jalan ini adalah sudah dikasih dengan stationing. Nah, stationing yang di sini tampilkan pada gambar ini adalah setiap 25 meter. 0 minus 25 sampai dengan 214, kemudian minusnya sampai 214, kemudian dari 0 sepanjang ini sampai dengan 499,31. Itu jadi panjang jalannya sudah bisa kita lihat dari STR. Nah, penunjuk arah dan skala. Kalau penunjuk arah dan skala biasanya dikasih kode di sana. Note untuk utaranya. Kemudian skalanya ada situasi, kemudian skalanya tergantung dari gambar yang kita buat. Nah, skalanya biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang seperti itu. Nah, untuk aliran horizontal atau tikungan, jadi tikungannya itu ada yang berupa nanti circle atau lengkung circle, ada yang berupa lengkung spiral, kemudian ada kombinasi antara lengkung circle dan lengkung spiral, tergantung dari perencanaan. Nah, ini proses pencariannya adalah kita melakukan perhitungan dengan menggunakan parameter sudut dan kecepatan. Nah, di sana sudah ada sudutnya masing-masing, di B, di C, di D, itu sudah ada sudutnya. Tinggal nanti kita menghitung berapa sih R-nya dengan kecepatan rencana yang kita buat. Nah, ini untuk masing-masing tikungan yang B dan C-nya.
Oke, nanti coba dijelaskan bagaimana menghitung masing-masing tikungan. Kita lihat di sana itu ada gambarnya, juga ada beberapa tikungan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menentukan lebar galian. Jadi lebar galian ini nanti tergantung dengan kemiringan jalan. Jadi semakin landai atau datar jalan itu dengan kontur tanahnya, maka penggaliannya akan semakin dalam. Nah, kalau galiannya semakin dalam, bahwa kemiringan itu harus 45, maka lebarnya akan semakin lebar. Sehingga di sanalah disebut dengan kemiringan pembebasan lahannya. Jadi di pembebasan lahan ini yang perlu kita lebih banyak nanti perhatikan. Nah, ini sekilas tentang penggambaran layout. Kita akan lihat nanti langsung dengan menggunakan peta topografi. Sekian dan terima kasih.